Selamat datang di Suara Papua ID saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi kebenaran dan informasi faktual tentang Presiden Ulmup Beni Wenda menyerukan surat perintah penangkapan internasional terhadap Prabowo Subianto sebagai pelanggar hak asasi manusia di Papua. Pernyataan edisi 21 Februari 2024. Kemai Rakyat Papua bersama Presiden Ulmup, Kemai menyerukan agar Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Subianto, ditangkap jika dia meninggalkan Indonesia. Interpol harus waspada, Prabowo adalah penjahat perang berbahaya yang terlibat dalam genosida di Timor Timur dan West Papua. Dia tidak pernah menghadapi pengadilan. Masyarakat awam yang mendukung West Papua juga harus rela melakukan penangkapan terhadap warga negara jika ia datang ke negara Anda. Kejahatan Prabowo di Timor Timur sudah diketahui secara luas. Sebagai jenderal dan pemimpin unit Kopassus yang terkenal kejam, ia membantu memimpin pembantaian demi pembantaian, mulai dari pembantaian Kraras tahun 1983, yang menewaskan lebih dari 300 orang Timor, hingga pembunuhan ratusan orang oleh para pembunuh, ninja, berkerudung pada tahun 1990-an. Meskipun ia dikenal sebagai seorang penyiksa dan pembunuh rakyat Timor yang antusias, nama Prabowo juga menginspirasi teror di hati masyarakat West Papua. Pada tahun 1996, sebagai komandan unit Kopassus yang ditakuti, ia mencegah Palang Merah menyelesaikan rencana pemindahan sandera menyusul penculikan 11 peneliti ilmiah oleh OPM. Sebaliknya, ia menipu Kelly-Kualik, pemimpin kelompok OPM, agar membatalkan pemindahan sandera, dengan keterlibatan Komite Palang Merah Internasional, Indonesia kemudian mengecat helikopter serang mereka sebagai helikopter Palang Merah, sehingga membuat para pejuang OPM masuk ke dalam perangkap pembantaian. Hal ini menyebabkan serangkaian serangan balas dendam lebih lanjut di desa-desa di dataran tinggi, yang mengakibatkan banyak warga Papua yang tidak bersalah dibunuh. Bertahun-tahun setelahnya, keluarganya terus membawa kematian dan kehancuran ke West Papua melalui kepentingan pertambangan dan kelapa sawit mereka. Kelapa sawit saat ini merupakan salah satu pembunuh terbesar di West Papua, pembunuh budaya, identitas nasional, serta tanah dan manusia. Kita mengalami dua kejahatan yang saling terkait, genosida dan ekosida, yang masing-masing saling memicu satu sama lain. Kebrutalan yang terjadi selama setengah dekade terakhir, yang telah menewaskan sedikitnya 1.400 warga Papua dan kemungkinan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi, telah menunjukkan betapa besarnya kekuasaan yang masih dimiliki militer di West Papua. Bahkan di bawah pemerintahan yang dianggap reformis, seperti Jokowi, rakyat kami telah menjadi sasaran operasi militer setiap hari, peningkatan pos pemeriksaan di dataran tinggi, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan berdarah dingin. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo telah mengirimkan lebih dari 25.000 tentara tambahan yang ditempatkan di negara kami sejak tahun 2018, mengubah tempat-tempat seperti Enduga, Intan Jaya, dan Yahukimo menjadi zona perang yang mematikan. Situasi kita hanya akan menjadi lebih buruk di bawah penjagalan Timor Timur. Selama kampanye kepresidenannya, Prabowo menegaskan bahwa ia akan menggunakan pendekatan militer yang lebih intensif. Bagi masyarakat West Papua, hantu Soeharto telah kembali. Rezim Indonesia mungkin sudah berganti pakaian namun tetap bergantung pada kekuatan militer. Pada tahun 1990-an, Prabowo dianggap terlalu brutal bahkan bagi militer Indonesia yang berlumuran darah, karena ia dipaksa keluar setelah perannya dalam pemerkosaan dan pembantaian perempuan dan anak perempuan Tionghoa Indonesia terungkap. Pria ini digambarkan oleh mantan Duta Besar AS sebagai, mungkin pelanggar hak asasi manusia terbesar di kalangan militer Indonesia saat ini. Seperti yang biasa terjadi di Indonesia, karirnya didasarkan pada korupsi dan nepotisme. Pernikahannya dengan Putri Soeharto lah yang membuat ia naik pangkat begitu cepat di militer. Pada tahun 2000, Prabowo mendapat penghinaan karena dilarang masuk ke AS berdasarkan konvensi PBB yang melarang penyiksaan. Namun dia tidak pernah bertobat atau diadili atas kejahatannya dan diyakini telah menjadi Presiden Indonesia. Kami ingin mengingatkan dunia akan bencana yang akan menimpa West Papua. Kami menyerukan kepada semua teman internasional kita, para pengacara dan anggota parlemen kita, untuk mendorong penangkapannya berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Perang ketika dia memasuki negara Anda. Sebagian besar penguasa Indonesia, para jenderal dan anggota TNI, Polri dan rakyat Indonesia telah rusak nurani kemanusiaan mereka.
Mereka membangun dan merawat watak kebencian berbasis rasisme terhadap penduduk orang asli Papua. Perlakuan terhadap Lukas NMB Gubernur Papua adalah bukti terkini dilihat oleh publik nasional dan internasional. Penduduk orang asli Papua harus gugat Indonesia dengan beberapa topik mendasar, yaitu 1. Gugat sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia. 2. Gugat pelanggaran HAM berat. 3. Gugat dalam perspektif budaya. 4. Gugat perampokan penghasilan sumber daya alam Papua sejak 1973 sampai sekarang. 5. Gugat ujaran diskriminasi rasial. Kami harus menggugat keberadaan Indonesia di Papua. Kami menggugat Indonesia, bukan karena kami penduduk orang asli Papua tidak senang dan membenci orang-orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Tapi, memang penduduk orang asli Papua berhak untuk merdeka di atas tanah pusaka dan tanah leluhur kami. Dan memang sudah waktunya penduduk orang asli Papua menggugat Indonesia. Benny Wenda, Presiden ULMUB. Salam pembebasan.